yang lain perang, yang lain bom-boman, kita sibuk bertani saja, nggak usah ngurusi perang. Lebih bagus bertani ya. Ini ilmu penting, ilmu mahal, saatnya mandiri nutrisi. Apa manfaatnya atau bagaimana caranya, berapa takaran dosisnya dan sebagainya untuk tanaman apa saja. Kita akan bahas soal nutrisi berbasis ZPT, tentu sangat bermanfaat untuk tanaman kita. Ini berkaitan dengan produktivitas kita sebagai seorang petani ya. Kan semuanya ya, kita kembali ke jalur kita, jalur ZPT, zat pengatur tumbuh. Saatnya kita mandiri nutrisi, jangan dikit-dikit beli ya, jangan dikit-dikit beli. Kalau pupuk murah tidak apa-apa kita beli terus ya. Kalau hasil panen kita itu tinggi, harganya tinggi, boleh kita beli pupuk yang mahal. Tapi faktanya hasil pertanian kita juga harganya nggak naik-naik ya, gabah segitu-gitu aja, hortikultura, cabai itu juga naik turun gitu, nggak stabil tinggi. Maka kita butuh pemikiran bahwasanya kita saatnya mandiri nutrisi. Pupuk kita buat sendiri dari kompos, dari POC, dari sampah-sampah rumah tangga kita, sampah-sampah rumah tetangga kita kumpulkan, kita buat dan kita jadikan pupuk. Terus kemudian kita rolling dengan menggunakan ZPT. ZPT itu mengarahkan nutrisi yang kita berikan. Sebagus apapun pupuk yang kita berikan ke tanaman, kalau tidak bisa terserap sempurna ya percuma, ya kan? Tidak terserap sempurna, tidak terdistribusi dengan baik ke tanaman ya percuma, ya kan? Makanya kita butuh zat pengatur tumbuh seperti ini, mengarahkan nutrisi yang kita berikan ke tanaman kita. Efeknya bagaimana? Efeknya ya ke tanaman, pertumbuhan tanaman, karena ZPT itu bergerak pada sistem fisiologi tanaman. Jadi ini bukan main-main, bukan istilah yang omon-omon ya, fakta jelas untuk nutrisi tanaman kita. Untuk tanaman apa saja? Untuk semua tanaman tanpa terkecuali ya. Sepanjang kita suka tanaman, sepanjang kita punya tanaman di rumah berapapun ya, mungkin kita belajar urban farming, beberapa pot di rumah kita, beberapa polybag di rumah kita, ada sayuran, ada tanaman hias, tanaman sayur, tanaman buah, atau bulan pot di rumah, atau bahkan kita adalah benar-benar seorang petani yang punya ribuan batang atau luasan lahan yang banyak. Kita butuh informasi seperti ini agar efektivitas pupuk yang kita berikan itu lebih efektif, lebih optimal, sehingga pertumbuhan akan lebih cepat dan nanti akhirnya adalah produktivitas naik gitu kan, karena tanaman kita tumbuh dengan optimal. Jadi ini sebuah istilah yang sangat penting sekali untuk kita pahami, untuk kita bukan cuma kita pahami, bukan cuma kita ketahui, tapi juga kita aplikasikan ke tanaman kita. Faktanya lebih pada hasilnya sudah kelihatan ya, sudah banyak yang pakai, sudah banyak yang menghasilkan ya, dan sekarang saatnya kawan-kawan juga ikut menggunakannya ya. Sangat efektif sekali, sangat bisa menghemat pupuk yang kita berikan. Jadi pupuk benar-benar terserap sempurna, tidak terbuang percuma, karena tema kita adalah mandiri nutrisi ya, tidak dikit-dikit beli. Kalau pupuk murah beli terus tidak apa-apa ya. Kalau produk hasil pertanian kita ini juga harganya tinggi, oke lah kita beli pupuk ya. Masalahnya hasil panen kita harganya juga naik turun ya, cabai naik turun, bawang merah naik turun, seledri naik turun, apalagi gabah. Kalau kita memakai ZPT seperti ini ya, memakai Augen seperti ini pertumbuhan untuk pembelahan akar, kemudian persemaian, pindah bibit ke lahan dan sebagainya lebih mudah ya. Selain juga bisa dipakai untuk budidaya tanaman stek atau cangkok dan lain sebagainya. Intinya untuk perakaran, pembelahan sel akar. Dan juga ada yang namanya sitokinin dan giberellin, dan hasilnya kelihatan ya, pakai pupuk apapun. Dan ini bukan pupuk, ini adalah pemicu. Pupuk tetap diberikan ya, silakan pakai POC atau pakai pupuk kimia, monggo. Ini sebagai pengarah nutrisinya. Yang saya sarankan ke kawan-kawan, kalau memang bisa buat pupuk sendiri, dan buat pupuk kan mudah, buat pupuk sendiri aja. Kompos buat sendiri dari sampah-sampah di lahan kita, atau sampah-sampah rumah tangga kita atau tetangga kita kumpulkan jadikan kompos ya kan. Modal untuk pupuk kan jadi berkurang ya kan. Kemudian kita rolling dengan ZPT ini agar efektif pengaliran nutrisinya, sehingga nutrisi bisa terserap sempurna oleh tanaman dan hasilnya kelihatan. Tanaman tumbuh optimal, tanaman tumbuh lebih cepat, lebih bernas ya, lebih rimbun dan cepat tumbuh dengan baik. Dan kalau tanaman tumbuh dengan optimal, maka nanti hasilnya kan juga akan mengikuti. Dan ini ZPT seperti ini itu masih didalami oleh adik-adik mahasiswa ya. Ini ilmu penting, ilmu mahal seperti ini kawan-kawan semuanya. Dan justru kita sebagai petani itu penting untuk mengetahui seperti ini ya. Cuman masalahnya yang ingin menginformasikan soal ZPT itu jarang sekali ya. Ini ilmu mahal tapi jarang yang menyampaikan, bahkan sekelas petugas penyuluh lapangan pun jarang menyampaikan ya kan. Benar enggak? Kira-kira saya tanya kawan-kawan yang ada di sini, kira-kira pernah disampaikan soal zat mengatur tumbuh oleh PPL
petugas pertanian lapangan tidak ke area lahan kita. Ini penting sekali. Untuk efektivitas pupuk yang kita berikan, karena arahnya nanti pupuk nutrisi itu bisa tersalur dengan sempurna, ya, nutrisi bisa tersalur semuanya, karena ZPT ini hormon fisiologi tanaman. Jadi ZPT itu secara fungsi namanya ZPT, zat pengatur tumbuh. Ke arah mana pertumbuhan kita arahkan, kemudian seperti itu. Kemudian dia secara fisiologi dia adalah hormon yang bergerak di hormon tanamannya. Jadi lebih benar-benar sangat bermanfaat karena langsung bergerak di fisiologi tanamannya. Gitu. Ini bukan pupuk, ini adalah hormon ya. Pupuk sama hormon berbeda. Kalau pupuk kayak makanan, energi tumbuh. Tapi kalau hormon itu mengarahnya, pemicunya gitu ya, mengatur pertumbuhannya. Yang bicara di sini seorang agronomis yang dulu belajar juga soal seperti ini ketika mahasiswa ya, jadi mahasiswa pertanian Faperta. Kemudian sekarang juga petani begitu. Jadi secara teori dan faktual praktek juga tetap mengaplikasikannya. Jadi jangan khawatir, kita sama-sama petani ya, jangan nunggu BPL. Yang lain perang, yang lain bom-boman, kita sibuk bertani saja, nggak usah ngurusi perang. Lebih bagus bertani ya, kita perbaiki kesuburan tanah kita ya. Kesuburan tanah kita bisa kita perbaiki dengan apa? Dengan pola tanam, dengan pola tanam yang tepat. Salah satunya memanfaatkan ZPT seperti ini, agar apa? Nutrisi itu bisa terserap sempurna. Kalau nutrisi terserap sempurna, maka kawan-kawan semua sekalian, saya sampaikan, kalau pupuk bisa terserap sempurna oleh tanaman, maka tidak akan terjadi penumpukan pupuk di dalam tanah. Itu yang menjadi salah satu faktor tanah kita sekarang ini itu degradasi nutrisi gitu. Bukan karena tanah kita itu kekurangan nutrisi, bukan, malah justru kelebihan nutrisi ya, kelebihan pupuk-pupuk kimia sehingga tanah kita itu rusak, benar-benar rusak ya. Itu akibat dari pupuk yang tidak terserap dengan baik oleh tanaman. Maka ZPT seperti ini fungsinya adalah memudahkan atau mengarahkan nutrisi itu bisa terserap oleh tanaman, bisa dimanfaatkan oleh tanaman, benar-benar bisa terserap, tidak terbuang percuma, tidak menumpuk di tanah lagi gitu. Maka kalau kita bicara ZPT itu sebenarnya kita melakukan pola tanam sistem pertanian aman yang berkelanjutan ya. Aman yang berkelanjutan, aman untuk kesuburan tanah kita dan berkelanjutan karena tanah kita jadi tidak terdegradasi nutrisi, tidak rusak lagi. Kalau untuk pemakaian 1 liter bisa sampai 2-3 hektar ya, karena pemakaian ZPT itu tidak banyak, tidak besar. Jadi ZPT atau hormon itu kecil tapi dampaknya besar, sedikit tapi dampaknya itu banyak begitu kalau kita bicara soal hormon ZPT tanaman. Ini pada prinsipnya untuk semua tanaman. Kalau kita petani kan tanaman yang menghasilkan, tanaman sayuran yang menghasilkan daun yang lebih hijau gitu ya. Kemudian kalau tanaman buah ya buahnya, kalau tanaman bunga ya bunganya gitu. Untuk semua tanaman, tanaman pangan ya padi, jagung, tanaman sayur, sayur buah, terong, tomat, cabai dan lain-lain. Kemudian tanaman hias juga bisa, semua tanaman ya, bahkan rumput pun butuh ya. Rumput pun butuh ZPT ya. Karena faktanya sekarang rumput juga bisa dijual ya kan, bisa dijual 1 bak sekian ratus ribu gitu kan. Nah, butuhnya kita mengetahui ilmu seperti ini mulai dari awal kita nanam ya. Urgensinya seperti itu. Ketika kita mulai nanam, ketika kita mulai budidaya, ya sepenting itulah kita memahami, yang harus memahami ZPT seperti ini. Kan kawan-kawan ya jangan ragu kalau soal ZPT ini, ilmu penting, ilmu mahal, ilmu mahal. Om tanya, auksin dipakai tanaman padi sistem tanam pindah mulai usia berapa? Oke, kalau sudah pindah tanam, sudah di lahan sawah itu kurang lebih 7 hari dispray ya, kurang lebih 7 hari dispray. 2 ml per liter air dispray, spraykan di pangkal batang bawahnya, itu auksin di sana. Jangan lebih dari itu ya, nanti rusak tanaman kita ya. Jadi dosisnya sedikit saja. Per tangki berarti sekitar 30 ml saja per tangki itu. Jadi jangan banyak-banyak. Barusan saya juga ngobrol dengan praktisi pertanian ya, edukator pertanian juga dari Jawa Barat. Dia sampaikan bisa produksinya kan bisa meningkat sampai hampir sampai 15 ton gitu. Saya sendiri ropernya cuma 12,7 ton gitu ya, tapi beliau bisa sampai 14,7 ton, itu kan luar biasa ya. Manfaatkan seperti ini, jadi kan jangan ragu ya, kalau yang lainnya bisa, kenapa kita enggak. Kalau auksin dipakai untuk cabai dosisnya berapa mili ya, auksin 2 ml per liter ya, dispraykan pangkal batang bawah. Itu pemakaiannya ketika awal-awal ya, pindah bibit. Kalau kondisi kering boleh ditambah ya, 2-3 ml ya, 3 ml boleh. ZPT itu kelihatan sekali, jangan tanya soal sedikitnya ya, jangan soal sedikitnya, efeknya itu besar ya. Kalau ZPT kan main tetes, main mililiter ya, maka kita pakainya tuh kalau bisa pakai pipet seperti ini. Kan saya sendiri pakai pipet seperti ini yang mililiter, ini 1 mili ini, sekali ambil 1 mili,
biar benar-benar presisi gitu ya, benar-benar presisi, bukan takarannya bukan berapa tutup botol itu enggak, tapi ya seperti ini. Takarannya kita pakai mili ya, beda dengan pupuk ya. Kalau hormon itu butuhnya sedikit ya, itu pentingnya itu, hormon itu butuhnya sedikit, apalagi tanaman kita tanaman musiman gitu, sangat sedikit sekali ya, begitu kan kalian. Aku pakai 50 liter per tangki, kok om akhirnya bunganya biar akeh. Bunganya biar oke ya, nah, akhirnya kan ya bang ya, akhirnya bisa termanfaatkan dengan baik. Pokoknya intinya seperti itu, petani ya yang mendapatkan informasi dari saya harus meningkat, minimal tanamannya subur gitu ya. Harus meningkat secara nutrisi, harus meningkat, tanaman subur, pertumbuhan optimal, hasilnya juga meningkat gitu, atau minimal hasilnya rata-rata, tetapi kita bisa mandiri nutrisi, tidak beli pupuk terus gitu loh ya, kita buat pupuk sendiri gitu ya, kita rolling dengan menggunakan JBT ini, hasilnya rata tapi kan pengeluaran pupuk kan sedikit menurun kan gitu. Itu kalau soal pupuk sebenarnya pilihan, silahkan mau pakai pupuk yang kimia yang seperti biasanya gitu, saya nggak merubah pola atau SOP dari jenengan semua ya, saya hanya mengarahkan bahwasanya pupuk itu perlu diarahkan nutrisinya gitu ya. Aswada stok ini pakainya berapa hari, kalau memang tanaman bunganya ini diambil hasilnya, tanaman bunga potong itu setelah dipotong begitu spray sitokinin ya gitu, spray sitokinin, kemudian sekitar 2 minggu dispray gibberellin gitu. Kalau untuk tanaman anggrek dan sebagainya itu spraynya cukup sekali saja untuk mengeluarkan ruas-ruas tunasnya, membesarkan batangnya, dan juga ruas tunas-tunas anakan gitu. Kalau bunga potong setiap nanti dipanen dipotong begitu spray sitokinin, kemudian nanti dijeda ya minimal seminggu, baru kemudian dikasih gibberellin, dan pupuk tetap diberikan ya, monggo silahkan pakai pupuk apa silahkan monggo, tapi kalau memang mau mandiri nutrisi ya pakai pupuk sendiri, maksudnya buat sendiri gitu. Kalau cabai ya usia berapa, kalau auksin dikasih 2 ml per liter ya, 2 ml per liter dikalikan dengan tangkinya. Kalau untuk sitokinin 1 ml per liter, gibberellin separuhnya. Kalau nanti musim kemarau gitu kebutuhan hormon harus lebih tinggi ya, harus ditambahi. Auksin dan sitokinin apakah bisa dicampur, dosis berapa dan dosis berapa om ya, sementara saya sampaikan jadi di spray tunggal, jangan dicampur. Kalau buat akar sama seminggu sekali nggak pakai ya. Kalau buat akar sebenarnya, kalau buat akar itu dilihat bang ya, dilihat kondisinya, dan kondisi perakarannya gitu. Kalau tidak ada masalah sebenarnya auksin nggak perlu ya, nggak perlu lagi diberikan. Ya diberikan boleh intervalnya 2 minggu sekali, kasih ppm yang rendah. Untuk rutinitas kasih yang setengah mililiter per liter gitu. Saran saya kalau tidak ada masalah di perakaran nggak perlu lagi di spray, tetap dikasih pupuk. Beda kalau kita membuat bibit-bibit baru ya, butuh perakaran, itu baru kita kasih auksin, atau gitu pindah tanam begitu kasih auksin. Kalau soal JBT jangan ragu ya, sudah banyak yang memanfaatkan, sudah banyak petani yang memanfaatkan ya, testimoninya rata-rata bagus semua ya, dan dosisnya kawan-kawan, dan dosisnya itu sedikit ya, memang harus sedikit. Auksin kayak gini untuk 2-3 hektar ya, 2-3 hektar padi, sitokinin malah lebih dari itu, memang dosisnya seperti itu, tidak banyak. Kalau banyak malah rusak di tanamannya, bahkan mungkin rusak di kesuburan tanahnya. Untuk pembungaan hormon apa kak? Gibberellin ya, kasih gibberellin langsung bunganya langsung brul ya, banyak banget gitu ya, kasihnya gibberellin. Kemudian di rolling dengan MKP atau yang kaliumnya tinggi. Setelah terjadi pembungaan, fokus di pupuknya ya, pupuk tetap diberikan, JBT hanya sebagai pengarah saja. Untuk cara penggunaannya gimana kak? Cara pemakaiannya ya, kalau untuk pembungaan tanaman buah begitu Pak, kasih 1 ml per liter ya. Kalau untuk cabai dan sebagainya cukup setengah mililiter per liter ya, dispraykan di bagian atas ya, bagian cabang-cabang produktif, di cabang sekunder atau tersier gitu, spraynya di sana ya, itu dispray ya, mengenai daunnya, cabang-cabangnya itu. Kalau tanaman buah ya, MKP-nya 10 hari sekali, tapi kalau untuk gibberellinnya cukup sebulan sekali ya. Kalau memang di 1 bulan belum keluar, nanti spray lagi gibberellin gitu. Tapi kalau untuk pupuknya seminggu sekali, bukan seminggu sekali, 10 hari sekali ya. Kalau untuk cabai berapa kali aplikasinya kak? Kalau cabai itu sebelum bunga keluar ya, hampir bunga keluar itu diberikan gibberellin. Kemudian kalau sudah keluar stop gibberellin. Kemudian dilihat panenannya. Biasanya cabai itu terjadi penurunan panen itu di panenan ke-4, ke-5 sudah mulai terjadi penurunan panen ya kan. Ya itu baru dikasih gibberellin lagi ya, untuk ngejar tayang ya. Kalau trik saya ya, setelah panen ketiga itu dipangkasi lagi
setelah dipangkas kemudian di rolling dengan sitokinin kemudian kasih gibberellin, itu top markotop nanti ya. kan semuanya soal JPT jangan ragu, ini produk yang berkualitas, yang layak untuk kita ketahui, layak untuk kita pahami, layak untuk kita aplikasikan. Masuk yang bisa kreatif soal JPT pabrikan pupuk, coba dicek aja pupuk-pupuk yang beredar di pasaran, di labelnya dibaca di situ, pupuk untuk penambahan jumlah anakan padi. Nah, di kemasan ada tulisan plus JPT. Plus JPT apa? Sitokinin gitu, ya kan. Kemudian pupuk untuk akar itu plus JPT. JPT-nya apa? Auxin, ya. Masa malah produsen pupuk yang bisa kreatif? Yang harusnya kreatif kan kita ya, kita kan petani ya. Kalau kita bisa memahami seperti ini, mengaplikasikan seperti ini, kemudian pupuknya bisa buat sendiri, praktis pengeluaran pupuk itu sangat-sangat hemat sekali, sangat hemat sekali ya. Nah, tapi ini pilihan ya, pilihan artinya kawan-kawan, saya tidak mau merubah SOP atau kebiasaan kawan-kawan yang biasanya saya pakai pupuk ini gitu, saya nggak mau merubah. Itu pilihan saja. Kalau mau berganti ke pola-pola yang organik silakan, tapi saya nggak mau merubah itu. Artinya setiap petani kan punya pola sendiri ya pemupukannya ya. Yang saya tekankan di sini adalah biar pupuk itu tidak terbuang sia-sia, gimana caranya gitu ya. Biar nutrisi itu bisa teralirkan dengan baik itu gimana caranya. Ya salah satunya manfaatkan JPT seperti ini gitu ya. Kalau kita sudah mengetahui JPT seperti ini, maka sebagian besar pupuk kita yang ada di pasaran itu tidak kita beli. Bisa dimix apa saja ya, anjuran saya ini dispray tunggal ya, dispray tunggal, tidak dicampur dengan apapun, tidak dicampur dengan pupuk POC, tidak dicampur dengan pupuk kimia, pestisida atau bahkan perekat. Jadi dispray tunggal, dispray tunggal, dikenakan tanamannya ya, karena dia berjalan di fisiologi tanamannya. Kalau untuk padi per tangki 16 liter, Auxin itu butuhnya 30 ml per liter. Kemudian kalau untuk sitokinin cukup 8 ml per liter, 8 sampai 16 ml per liter per tangki ya, bukan per liter. Kemudian gibberellin cukup 8 ml per liter per tangki ya, itu. AST-nya Auxin itu di 7 AST. Kemudian kalau sitokinin di kurang lebih mulai di atas 16 ke atas ya, kurang lebih 3 minggu. Itu. Kemudian gibberellin sesuai jenisnya ya, itu sekitar usia di atas 1 bulan 35-40 dikasih gibberellin. Intinya kalau gibberellin itu sebelum benar-benar mulai keluar ya, terjadi penggembungan batang itu yang berisi bulir-bulir kosong itu mulai dispray gibberellin, itu nanti akan maksimal ya. Kalau jagung itu auxinnya 3 ml per liter, kalau padi cukup 2 ml per liter auxinnya. Jagung dia lebih kuat di haranya ya, jadi butuh banyak. Kemudian pemakaiannya tunggal ya, jangan dicampur dengan apapun, dengan pestisida atau fungisida atau nematoda atau pupuk yang lain, jangan dicampur, jadi tunggal saja. Misalnya sekarang pupuk dulu ya, nanti sehari atau 2 hari dispray JPT-nya. Jagung usia 60 pakai gibberellin bisa, kalau sudah mulai keluar tongkol itu stop sebenarnya, itu fokus di pupuknya, kalau sudah mulai tongkol. Nah, sebenarnya pemakaian gibberellin itu sudah hampir keluar ke tongkol itu dikasih gibberellin, tapi kalau sudah keluar tongkol mudanya itu fokus di pupuknya. Kemudian apakah Auxin bisa dimix sama sitokinin untuk masa vegetatif tanaman padi? Jangan dimix Bang, jangan dimix ya, jangan dimix, tunggal saja ya. Vegetatif, kalau Auxin vegetatif awal, kalau sitokinin vegetatif lanjutan, itu di rolling tunggal. Buat padi gimana Pak, hasilnya pakainya gimana? Buat padi ya, testimoni dari yang sebelumnya itu, testimoni itu pakai organik itu bisa 11 ton, itu rata-rata 11 ton itu organik. Kemudian yang kimia bisa sampai 12,7 ton ya. Di tempat yang lain barusan saya ngobrol dengan seorang praktisi juga dari Jawa Barat itu juga pernah masuk live saya, itu pernah sampai 14,7 ton ya. Itu fakta ya. Kemudian aplikasinya bagaimana? Aplikasinya kalau padi untuk semua, dari mulai Auxin, dari mulai nul perendaman benih, persemaian di lahan, sampai kemudian penambahan anakan, sampai kemudian pemanjangan malai bulir, itu memakai semua, dari mulai Auxin, sitokinin, dan gibberellin, itu memakai semua. Dan dosisnya jangan banyak-banyak, dosisnya pakai mililiter ya, standarnya bukan tutup ya. Sekali lagi saya sampaikan berkali-kali, standar parameternya itu bukan berapa tutup berapa sendok, itu enggak, tapi berapa tetes mililiter ya, biar apa, presisi, tidak terlalu banyak. Kita main hormon soalnya, kita bukan main pupuk, hormon itu bukan pupuk, ini harus benar-benar presisi, jangan terlalu banyak rusak tanaman kita, rusak tanaman, benar-benar rusak.
Gawe nyangkok iso bang, iso banget ya. Yang auksin kalau nyangkok, ya. Carane media tanamnya gue direndam nganggo auksin ya. 2 ml per liter direndam. Kemudian setelah direndam dibuat untuk media tanam nyangkok. Ya, gitu. Wah, hasilnya lebih cepat keluar akar. Lebih cepat metu akare ya. Gampang metu akare. Apa bisa dimix dengan insek dan nutrisi lainnya, Pak? Ya, jangan dimix di spray tunggal. Misalnya sekarang ZPT-nya, besoknya pestisidanya atau kebalikannya gitu. Kalau buat padi sitokinin dipakai pada usia berapa? Di atas usia 2 minggu ya. Mulai 16 ke atas ya. Ya, cukup 1 ml per liter. Jadi per tangki 16 ml ya per tangki. Dispraykan ke batang sampai ke daunnya ya, batang sampai daun. Jadi kalau untuk auksin, kalau bisa nyepraynya tuh dikenakan batang bawahnya gitu. Kalau sitokinin batang sampai ke atas gitu. Kalau giberelin atasnya gitu. Dipakai untuk bawang merah dosis per tangki berapa, Kak? Ya per tangki 16 liter, dosis auksin ya 16 sampai 30 ml ya untuk auksinnya. Sitokinin 8 sampai 16 ml. Buat gambas bagusnya yang mana? Buat gambas bagusnya paling bagus di sitokinin dan giberelin ya, gambas itu. Bisa di mix pestisida, tidak bisa bang di rolling ya, khawatir nanti terjadi penurunan kualitas karena ZPT ini murni ya, dan reaktif dia ya. Kalau dicampur itu khawatirnya nanti terjadi penurunan kualitas, jadi di rolling ya. Kemudian kan semuanya, kalau nyampur ZPT itu harus selesai hari itu ya. Misalnya hari ini mau nyempret auksin gitu ya, harus campurannya harus habis hari itu gitu ya, jangan dibuat stok untuk besok-besoknya gitu, jangan ya. Alon-alon Pak, kurang jelas. Alon-alon nggih, alon-alon. Dados ngoten nggih, sekedap ngagem basa Jawa mawon. Dados ingkang sepindah jenengan tumbas winihipun. Winihipun gadah to nggih. Nah, winihipun menika direndam. Direndam ngagem auksin, ngagem auksin. Auksin cekap 1 ml per liter. Ya, direndam setengah jam mawon nggih. Ya, bibar niku ditiriske, dikering angin ke ya. Setelah bibar dikering angin ke di semai to nggih, semene teng lahan utawi teng dapok-dapok. Sampun siap pindah tanam ya, dipindah teng lahan niku nenggo 3 dina sampai 7 dina kersane nyaman teng lahan niku mengke diparingi auksin meleh. Auksine 0,5 ml per liter niku nggih. Nah, bibar niku diparingi sitokinin niku usiane nek usia padine sampun usia di atas 2 minggu ya, di atas 2 mingguan sekitar 16 sampai kurang lebih 3 minggu diparingi sitokinin 1 ml per liter. Dipengke tangkine nggih Pak nggih. Bibar niku usia umur padi nggih kurang lebih 40 ya, 35-40 hari niku diparingi giberelin ya, dispray nggih, ampun dikocor ngoten nggih. Kemudian jadi berlebih dampaknya apa Mas? Misal penyemprotan 1 minggu sekali. Kalau penyepraiannya tuh berlebihan Bang ya, itu semacam misalnya sitokinin, dampaknya apa nanti? Daun-daunnya mengecil gitu ya, daun-daunnya mengecil. Kalau khusus anggur, mata-mata batnya itu tidak maksimal gitu. Kemudian kalau pemberiannya auksin terlalu berlebih, itu nanti daun-daunnya menguning, menggulung gitu Bang. Akarnya itu banyak tapi pendek-pendek seperti itu. Kalau yang giberelin itu nanti kualitas di bunganya dan buahnya itu jadi kurang maksimal kalau yang giberelin. Kalau sudah berbunga itu sebaiknya fokus di pemupukannya ya, pemupukannya. Kalau sudah berbunga kasih kalsiumnya yang tinggi atau pupuk KNO3 putih untuk mengatasi kerontokan. Jadi tidak perlu dispray ZPT lagi ya. Itu. Kalau untuk cabai gimana Bang? Kalau untuk cabai pakainya auksin di awal-awal, sitokinin di masa vegetatif lanjutan, kemudian giberelin sudah mulai panen gitu ya. Cabai ya mulai auksin mulai perendaman benih, kemudian pemindahan lahan itu pakai auksin. Kemudian sudah mulai remaja butuh batang yang keras, kemudian pencabangan cabang-cabang produktif, persiapan generatif itu pakainya sitokinin. Kemudian sudah mulai masuk pembungaan begitu pakainya giberelin. Pupuk tetap diberikan ya. Pada setiap fase pertumbuhan ini pupuk tetap diberikan karena pupuk itu adalah makanan ya, energi untuk tumbuh. Dan ZPT itu adalah hormon yang mengarahkan pertumbuhannya begitu. Jadi kita tidak bisa mengandalkan hormon saja gitu. Tapi hormonnya mengarahkan nutrisinya. Kalau udah berbuah langsung kalsium guna Bang? Ya betul ya. Ya kalau sudah jadi bakal buah atau pentil itu fokusnya di pupuk Bang ya. Pakai kalsium, zinc, boron gitu
silahkan ya, silahkan. Jadi kalau gibberellin dia hampir masuk pembungaan baru dikasih gitu. Biasanya untuk ngejar tayang panen itu ketika sudah habis dipanen, kemudian dipangkasi, dipruningi, kemudian diberi sitokinin dulu, kemudian nanti dispray gibberellin gitu. Nanti lanjut lagi, lanjut mulai tampak pembungaan lagi seperti itu. Pemupukan tetap lanjut apa ada ya, tetap lanjut Bang. Jadi ZPT itu bukan pupuk. ZPT itu mengarahkan pupuknya. Kalau nggak ada pupuknya ya percuma gitu. Jadi pupuknya lanjut. Maka saya sampaikan tadi, saya tidak mengubah SOP yang biasanya kawan-kawan memberikan pupuk. Saya hanya mengarahkan untuk pemakaian ZPT biar pupuk itu terserap sempurna gitu. Maksudnya seperti itu, diarahkan dengan baik sesuai pertumbuhannya gitu, secara fisiologi tanaman gitu. Ibarat kata ya, ZPT itu kayak semacam sopir gitu ya, sopir bis gitu ya, dan penumpangnya itu adalah pupuknya, jadi diarahkan kemana begitu. Kalau tidak ada penumpangnya kan percuma ya, cuma sopir tok gitu, bawa bis tok gitu. Itu tetap diberikan terus, pupuknya tetap diberikan terus. Nanti akan kelihatan pengaruhnya bahwa pupuk itu bisa benar-benar digunakan maksimal sempurna oleh tanaman, jadi tumbuhan lebih optimal. Pengaruhnya berapa kali tiap fase Bang? Sekali ya Bang, sekali saja. Misalnya kalau tadi cabai ya, direndam dulu dengan auksin sekali, kemudian pindah tanam sekali, itu auksin, kemudian sitokinin sekali ya, ketika usia 3 atau 4 minggu sekali saja, kemudian sudah mulai masuk pembungaan gibberellin itu sekali. Tapi kalau khusus gibberellin nanti untuk panen-panen selanjutnya biasanya di panen yang ke-3 ke-4 itu kasih gibberellin itu, dan pupuk tetap diberikan pada setiap fase pertumbuhannya. Jadi kerja itu sekali spray bisa untuk berapa lama dapat menyupir pupuk pada tanaman? Nah, ini juga pertanyaan yang sangat menarik dan sangat teknis dan dinamis ya. Jadi petani itu mikirnya bukan berapa kali gitu, kemudian berapa tingkat waktunya itu enggak, tapi lihat tanamannya gitu ya Bang ya. Lihat tanamannya, kondisi tanamannya gitu. Kondisi tanaman ini terlambat di mana gitu ya. Misalnya ini kok kerdil nggak naik-naik gitu, kita lihat akarnya atau kita lihat luas batangnya atau kita lihat kesuburan tanahnya gitu. Baru kemudian dispray lagi. Berbeda untuk tanaman-tanaman yang menghasilkan seperti tanaman anggur atau tanaman buah itu kan. Setelah panen kita mikirnya gimana berbuah lagi, maka diberikan pemupukan yang artinya ZPT yang artinya di situ. Ya kita spray sitokinin, kemudian gibberellin dan di rolling dengan pupuk gitu. Ya, tanaman jagung manis hampir mirip dengan tanaman padi ya. Ya, tanaman jagung manis. Kalau untuk auksin direndam dulu ya, direndam dulu dengan menggunakan auksin ya. Jagung manis direndam dulu dengan menggunakan auksin. Perendamannya 2 ml per liter ya. 2 ml per liter selama kurang lebih 30 menit. Kemudian disemai di lahan, baru disemai di lahan itu sekitar 3 harian dikasih 3 ml per liter. Ya 3 ml per liter. Jagung butuh lebih banyak. Kemudian usia 3 minggu ya, 3 minggu kasih sitokinin 1 sampai 2 ml per liter gitu. Kemudian usia sekitar 40 hari dikasih gibberellin ya 1 ml per liter. Kalau masa pembungaan dikasih kalium sama boron gimana Bang? Ya boleh, kalsium boleh ya, kalium boron boleh. Dikasih KNO3 putih bagus ini Bang untuk ngejar kaliumnya. Kemudian kalau untuk ngejar biar tidak rontok, kalsiumnya dikasih bisa pakai kalsium aktif atau yang manokalbor misalnya yang isinya kalsium gitu. Intinya kalau sudah berbunga atau berbuah tidak dikasih ZPT lagi, tapi fokus di pupuknya. Gambar sulurnya macet dikasih apa Mas? Terus calon pentil buah kuning. Oke, paham. Sulurnya macet dikasih sitokinin ya, sulurnya macet dikasih sitokinin 1 ml per liter. Kemudian calon pentil buah kuning. Calon pentil buah kuning itu karena nutrisinya kurang, kasih kaliumnya MKP ya, MKP. Ketika mau pembuahan kasih MKP, di rolling dengan gibberellin. Kalau berbunga dikasih MKP apa KNO3 Pak? Kalau sudah berbunga kasih KNO3 putih ya, kasih KNO3 putih. Kalau sebelum berbunga kasih MKP. Ini terjadi perdebatan ya, tapi dari sisi praktikal saya memakainya seperti itu. Jadi masuk generatif sebelum berbunga kasih MKP rolling gibberellin. Kemudian setelah berbunga kasih KNO3 putih dan juga kalsiumnya tambahi, boronnya tambahi seperti itu. Jangan ragu kalau soal ZPT. Malah ini jangan diragukan lagi ya. Hasilnya benar-benar kelihatan cara tanam karena dia masuk di sistem fisiologi tanaman. Nggak main-main ya, penyepraiannya itu mengenai tanamannya, bukan seperti pupuk kan diberikan di media ya kan. Kali kalau hormon itu diberikan ke tanamannya ya, kena tanamannya karena masuk jaringan fisiologi tanaman, jadi nggak main-main ini, nggak main-main kan ya. Jadi pembicaraan kita itu informasi yang mahal. Waduh, ilmu mahal ya. Malah saya berharap kawan-kawan semuanya itu sukses
ya hasilnya itu meningkat gitu ya, minimal tanaman kita semakin subur gitu ya. Pengennya seperti itu ya. Ya ayo petani sejahtera lah gitu. Tidak masalah harga naik itu, tidak masalah, yang penting hasil kita ada gitu. Terus kita bisa ngakali pemakaian pupuk gitu ya, karena pupuk kan faktanya kan mahal ya, sudah mahal ya antrinya lama. Nggak mesti tersedia di toko pertanian gitu kan. Maka untuk mengurangi kos kita untuk pengeluaran pupuk itu, kita bisa buat pupuk sendiri, pupuk kompos ya. Pakai sampah yang ada di lahan kita jadikan kompos, kita dikomposer dengan menggunakan 21, atau kita sampah-sampah rumah tangga yang organik kita kumpulkan, kita jadikan POC ya, pupuk organik pakai M4 kan jadi, 3 minggu aja udah jadi ya, nggak sampai sebulan jadi. Pupuk kita bisa buat sendiri, kemudian kita rolling dengan ZPT. Itu praktis, kita nggak jadi beli lagi pupuk, ya kan. Kalau pupuk itu yang buat pabrik itu, pupuk kan bisa dicek aja. Pupuk yang di pasaran kan banyak sekali ya, malah kita bingung ya. Terlalu banyaknya pupuk yang beredar di pasaran itu malah kita bingung ya. Tapi kalau kita jeli, bisa dicek di sana. Pupuk untuk penambahan rumpunan anakan padi ya. Jadi labelnya kan dituliskan plus ZPT. Ya kalau jujur ZPT-nya pakainya sitokinin ya gitu. Kemudian pupuk organik untuk akar gitu kan. Plus di labelnya ada tulisan plus ZPT. Yo pakainya auksin gitu. Ya gitu ya. Pabrik-pabrik itu bisa memanfaatkan ZPT. Yang manfaatnya malah pabrik. Seharusnya kan kita yang petani ya. Nanti arahnya kita ini mandiri nutrisi ya, mandiri nutrisi. Saatnya mandiri nutrisi. Pupuk kita buat sendiri, itu pupuk buat pupuk kan mudah ya, kita tinggal tidur aja udah jadi ya kan. di area lahan kita ada kita buat lubang gitu ya, 3 sampai 4 meter gitu, kita buat lubang dalamnya setengah meter atau 1 meter. Sampah-sampah yang ada di lahan kita ya, hasil panen atau rumput yang ada dimasukkan ke lubang situ, udah itu kemudian dicampur pupuk kandang, pasti dikomposer, udah jadi pupuk gitu, udah jadi kompos, enggak ada sebulan yang sudah jadi pupuk gitu. POC juga demikian, sampah-sampah rumah tangga kan banyak ya, sampah sisa-sisa dapur dan lain-lain, belum lagi tetangga kita itu udah jadi POC ya. Nah, mandiri nutrisi, dan kemudian kita rolling ya, kita bisa bikin pupuk sendiri, ZPT sudah ready, udah jadi pupuk ya. Sudah ada dan harganya juga sangat terjangkau ya. Tapi yang pertama, benih direndam dulu. Untuk apa? Mempercepat perkecambahan, menyamaratakan pertumbuhan, berkualitas di persemaian. Itu pakainya auksin. Rendam 1 ml per liter. Itu cukup setengah jam saja, tidak usah lama-lama. Kemudian ditiriskan, masukkan terasemai, disemai gitu ya. Sebenarnya nggak usah pakai pupuk, nggak usah pakai ZPT gitu kan. Setelah itu sudah naik, dipindah ke lahan ya kan, dipindah ke lahan, biarkan di lahan sampai kemudian dia nyaman di sana sekitar 3 harian, udah nyaman kan, baru spray auksin lagi. Kasih 2 ml per liter, dispray per lubang ya, spray per lubang 2 ml per liter itu. Nah, setelah itu kemudian tanaman naik ya, sudah mulai berbatang dan mulai bercabang ya, masuk mulai fase lanjutan, vegetatif lanjutan. Butuhnya adalah sitokinin untuk pengerasan batang, kekuatan batang, dan juga cabang baru, cabang-cabang produktif. Itu fungsi sitokinin. Itu kurang lebih di usia ya 2-3 minggu. Ya, itu sitokinin 1 ml per liter saja. Fungsinya jelas tadi. Ya, kemudian setelah itu sudah mulai masuk pembungaan, dikasih gibberellin ya, 1 ml per liter, setengah sampai 1 ml per liter dispraykan di bagian atas. Kalau auksin spraynya pangkal batang bawah, kalau sitokinin batang sampai ke atas, kalau gibberellin di atas gitu. Mas, kalau bawang merah daun macet kasih apa? Daun macet kasih apa? Sitokinin bang, kasih sitokinin ya, kasih sitokinin. Kasih 1 ml per liter, dispraykan per lubang tanam ya, per tanamannya ya, dispraykan mulai batang sampai daunnya gitu. ZPT itu cuma buat stimulan kalau pupuk itu nutrisi. Jadi kalau kebanyakan ZPT juga bagus. Betul sekali bang. Jadi ZPT itu bukan pupuk ya. ZPT itu stimulan atau perangsang atau pemicu ya, atau pengarah saja. Itu tanpa pupuk ya percuma. Tanpa pupuk yang mau diarahkan apa gitu. Tanpa pupuk yang mau dipicu apa kan gitu. Pupuk tetap diberikan ya. ZPT itu sebagai benar stimulan atau pengarah atau pemicu gitu. Kemudian dosisnya juga berkali-kali saya sampaikan, itu dosis yang aman berkelanjutan gitu ya. Jadi pertanian yang aman dan berkelanjutan. Dosisnya juga tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak.
Kalau tidak terlalu sedikit kan tidak kelihatan efeknya. Kalau terlalu banyak kan merusak tanaman gitu. Jadi dosisnya benar-benar saya buat presisi. Takaran itu tidak bukan takaran per parameternya berapa tutup itu enggak. Pasti saya sampaikan dosis ZPT itu per tetes gitu ya, per mili gitu. Bahkan saya tuh pakai yang per mili ini per mili. Ya per mili gitu. Sampai segitunya. ZPT itu kecil, efeknya besar. Sedikit tapi efeknya banyak gitu loh. ZPT. Tanaman itu juga sebenarnya sudah ada ZPT-nya secara alami gitu. Cuman masalahnya ZPT yang dihasilkan oleh tanaman itu dia mudah sekali terjadi penurunan kualitas. Jadi rentan gitu ya. Kena efek dari lingkungan sekitar itu terjadi penurunan. Nah, kita harus memberikan asupan ZPT lagi ke tanaman kita agar apa? Nutrisinya lebih efektif terserap gitu. Maksudnya seperti itu. Ya, meskipun sebenarnya setiap tanaman itu pasti mengeluarkan ZPT sesuai dengan fase pertumbuhannya. Itu pasti keluar itu. Secara alami keluar, tapi kondisinya tadi ya mudah berubah, tidak stabil. Kemudian standar ya, tidak banyak gitu. Sehingga harus kita berikan ZPT yang lebih stabil. Ini lebih stabil karena dia pabrikan yang sudah dikasih karir yang belum sudah stabil. Ya, intinya ZPT itu sangat penting dan ZPT bukan pupuk. Ya, ZPT kita berikan, pupuk ya kita berikan. Pupuk itu ibarat makanan ya. Pupuk itu energi tumbuh. Pupuk itu energi tumbuh untuk tumbuh gitu loh. Ya, ibarat kita manusia sarapan, makan siang, makan malam gitu. Itu untuk kita tumbuh gitu ya. Itu energinya. Nah, ZPT itu ibarat kita hormonnya kita, hormon yang mengiringi pertumbuhan kita. Misalnya sudah dewasa gitu ya, hormonnya berbeda dengan anak-anak yang baru balita gitu, beda. Tapi keluar gitu. Itu yang bisa mengarahkan nutrisi yang saya makan lewat makanan ya, yang energi yang masuk lewat makanan itu ada vitamin, karbohidrat dan lain-lain sebagainya itu. Nah, ketika hormon saya tidak cukup, maka yang terjadi penumpukan nutrisi. Bisa jadi terlalu banyak lemaknya, terlalu banyak gulanya dan seterusnya sehingga terjadi obesitas gitu ya. Atau mudah sekali sakit. Ya seperti itu. Ya, karena hormonnya nggak berjalan dengan semestinya. Cuman masalahnya kita manusia itu kan bisa meningkatkan hormon kita dengan cara apa? Dengan makanan sehat, 45 sempurna, kemudian tidur cukup, kemudian kita juga olahraga sehingga hormonnya naik gitu. Sehingga kita lebih sehat ya, karena hormonnya naik maka nutrisi yang kita makan lewat makanan itu bisa terserap dengan baik ya gitu. Kalau kerjaannya mau turu ya nang loro nang kegemukan. Ibaratnya seperti itu. Masalahnya tanaman kan tidak bisa olahraga gitu kan. Sehingga hormonnya kita asupi gitu. Kalau terlalu sering pakai ZPT efeknya apa Mas? Ya efeknya satu pH-nya nanti akan rusak ke tanahnya. Kemudian kalau ke tanamannya biasanya kalau auksin itu akarnya itu pendek-pendek ya, pendek-pendek. Kemudian daunnya itu menggulung ya, rusak aneh gitu. Kemudian kalau yang sitokinin terlalu batangnya terlalu panjang ya, nggak ngangkat gitu antara akar dengan batangnya. Kalau untuk gabas tadi sulurnya terlalu sering banyak telur, tapi nanti efeknya pembuahannya akan tidak maksimal. Efek kronisnya adalah tanaman rusak total dan kesuburan tanah akan terdegradasi. Setiap tanaman berbeda-beda, sayuran berbeda dengan buah berbeda dengan hias berbeda dengan herbal, umbi-umbian berbeda dengan perkebunan itu beda-beda. Ya, tapi pada prinsipnya memang sedikit gitu. Pada umumnya sedikit, cuman perbedaannya sedikit sekali gitu ya. Itu saya dapatkan informasinya dari jurnal-jurnal penelitian sebenarnya ya untuk ukuran dosisnya itu ya. Kalau kocor pakai auksin nggak usah dicampur NPK ya Bang. Ya satu jangan dikocor, dispray saja. Kemudian kalau untuk kocor yang mana Mas? Ya sebenarnya Bang ya ZPT itu bukan dikocor, dispray, semua dispray, auksin, sitokinin dan gibberellin. Cuman kadang auksin dispray, tapi saya tidak menyarankan untuk dikocor gitu, tapi dispray. Semuanya dispray karena masuknya di jaringan tanaman. Spray tetap dikasih perekat Mas. Boleh dikasih perekat, boleh tidak. Kalau saya tidak pernah pakai perekat, jadi spraynya tunggal. Satu dispray, yang kedua jangan dicampur. Ada expirednya enggak sih Mas ZPT itu? Ya, kan saya sampaikan ya. ZPT ini murni, jadi tidak ada expirednya. Jadi pabrikan itu tidak ada expirednya. Saya katakan semuanya ya. Ya selama ketika pemakaian itu tidak ada zat apapun yang masuk dalam botol, itu akan bisa terus dipakai. Setelah dipakai, ditutup, ditaruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari, itu aman gitu. Oke, gitu mungkin. Terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan semuanya. Dan semuanya saya sampaikan apa adanya ya, tanpa ditutupi. Kalau ada yang salah bisa diralat, dikritik ya. Itu aku lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.